Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temaram. Sahabat teteh, seperti biasa saya sudah bersama narasumber dan beliau ini ingin berbagi kisah pengalaman pribadi. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Bang. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Kang Bang. Terima kasih sebelumnya udah mau berbagi kisah di podcastnya di Balik Temaram. Sebelum ke cerita, mungkin Kang Bam bisa diperkenalkan dulu Kang Bam ini sebagai apa dan profesinya apa gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bam. Saya kesibukan sih sehari-hari kerja di bank di Cimahi, konvensional. Oke. Nah, ingin berbagi cerita sih sebenarnya. Dulu sih emang penasaran ayah. Ini langsung aja. Langsung cerita. Boleh, mau ngobrol-ngobrol dulu. Yang saya tahu nih, Kang Bam katanya kan sebelumnya Kang Bam itu tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah, bener. Asalnya dulu kan zaman yang di Trans itu yang uji nyali. Itu cuman sekedar apa sih ini mah bohongan gitu kan. Ada yang kerasukan, ada penampakan. Lu mah bener nggak percaya pisan Sedikit pun itu nggak percaya, dianggap gimmick gitu. Lihatnya pengen ketawa weh. Paling itu mah cuman kayak ada bayangan itu mah ada orang atau gimana lah, bisa diedit. Tapi kesini emang bener-bener apa sih pernah sih kerasa waktu tahun 2016. Itu kan rumah sebelah lagi dibangun. Pas lagi dibangun, saya emang rumah yang sebelah itu emang 2 tahunan nggak ada yang ngungsi, nggak ada yang isi gitu. Jadi rumah Kang Bam yang ditempatin sekarang maksudnya? Enggak, sebelah tetangga rumah Kang Bam. Tetangga itu rumah itu kosong selama sekitar 2 tahunan. Kosong. Terus ada yang beli rumah itu ada yang beli, ya otomatis langsung dirombak, dibangun. Singkat cerita, saya lagi main laptop nih, pulang dari supermarket kalau nggak salah sama tetangga. Pulang dari supermarket, dulu mah kan masih zaman pindah-pindahin musik itu lewat folder ke folder gitu, lewat bluetooth, lewat kabel gitu, kabel data. Emang itu tahun berapa kalau saya tahu? 2016 kalau salah. 2016 ya. 2016. Betul. Nah, udah gitu main laptop, biasa ngobrol sama tetangga ada di belakang. Tetangga main HP. Tiba-tiba ini pipi ada yang narik gini nih, otomatis ke belakang kayak kebanding itu, ke belakang kebanding kayak ada yang narik. Jadi kerasa banget yang nariknya padahal nggak ada siapa-siapa, masa aja tetangga kan. Tetangga narik ngapain gitu, narik ke belakang, jatuh depan tetangga kan cewek, dia kaget kan. Saya kalau di rumah dipanggilnya abang. Abang kenapa bang? Nah, dari situ saya kerasukan tapi ngomongnya bahasa Jawa. Tahu kerasukan ngomong bahasa Jawa gimana itu? Itu kan diceritain sewaktu masih sadar, diceritain. Jadi itu ngomong bahasa Jawa, keluarga kan nggak ada orang Jawa, Sunda semua. Kok aneh gitu. Saya ngomong bahasa Jawa, otomatis kan pikirannya, ini kenapa? Pasti kerasukan atau gimana gitu. Terus yang paling parah itu ngegigit lidah sendiri tanpa sadar. Jadi si lidahnya digigit sampai berdarah. Otomatis sama kakak dimasukin sendok. Pikirannya step atau gimana kan? Step gitu mungkin ya. Tapi kok sampai si ini berdarah, keluar darah netes. Masukin sendok. Sampai ada sih bekasnya juga ada. Bekasnya ada. Ada, masih ada.
ngigit bahasa sendok, terus ngomong bahasa Jawa. Di Aslinya nggak bisa dong nggak bahasa bisa. Jawa. Orang Sunda semua. Otomatis ada tetangga yang depan ngewarung itu teh, asli orang Jawa. Dipanggil lah itu teh ngomong naon gitu. Lo biar bisa komunikasi. Biar bisa komunikasi. Itu ngomong naon sih gitu. Sambil sendok masih di sini, cuman pandangan tuh kayak nggak fokus kemana-mana gitu. Jadi pandangan deh ngelihat kemana, jadi nggak fokus ke orang kemana gitu. Jadi kanan kiri lah kayak ngepuguh ya gimana gitu. Kang Bam sendiri waktu itu tidak sadar sekalipun. Nggak sadar, Sedikit pun nggak sadar. Benar-benar blank waktu itu. Nah di situ ngobrol lah bahasa Jawa sama tetangga. Sendok dilepas ngomong bahasa Jawa. Jadi intinya kata tetangga sih kan cerita. Jadi kata tetangga teh, oh ini mah keusik. Maksud keusik? Jadi dia itu tempat istirahat yang rumah itu yang di sebelah dibongkar kan, dikosongin, dibongkar. Jadi dirombaknya benar-benar total rombak. Jadi dia itu keganggu. Kenapa larinya ke Kang Bam? Jadi dia itu pengen apa ya? Mungkin menyampaikan sesuatu informasi. Ketika itu saya emang main laptop, mungkin ngelamun sampai kurang fokus. Nah ketika itu dia ingin menyampaikan komunikasi. Jangan ganggu saya udah tenang di sini. Gitu. Intinya itu ya. Intinya itu. Tapi kan Kang Bam memang benar-benar nggak percaya masalah. Dulu nggak percaya. Sampai terjadi waktu kerasukan. Waktu kerasukan. Pas bangun sadar. Di sini udah tetangga banyak. Ditanya sama tetangga, Bang, tenang naon ieu saha gitu. Ya. Ieu saha ieu? Teh Niken. Ieu saha? Dulu. Tadi di mana? Dari supermarket habis belanja sama tetangga. Udah ditanya gitu, oh iya mah sadar. Asli gitu ya? Sadar udah bisa diajak ngobrol. Sadar. Pas bangun, ini teh berat. Tapi masih berat. Pundak ya? Pundak, kayak berat gimana ya? Kalau berat anak kecil gendong masih inilah, ini beratnya beda pisan gitu. Kayak ketulang gitu, kerasa pisan gitu. Nah udah gitu, bangun lah. Wah iya mah masih aya sih Gana mah. Emang kakak suka nonton kayak gitulah ya, nonton kayak misteri-misteri gitu. Panggil lah ada tetangga emak-emak gitu dipanggil. Jadi masih setengah-setengah ya? Setengah-setengah dipanggil, ditelepon. Datang ke rumah, oh iya mah masih aya. Itu kata orang pinternya. Kata si emak itu. Ada si emak, udah gitu dibersihin lah sama si emak teh. Nggak lama, emang agak berat, cuman lama-kelamaan minum air putih udah alhamdulillah lemes. Di situ teh udah lemes pisan. Kayak habis kerja aja habis kerja, habis aktivitas yang berat. Habis aktivitas yang berat atau nggak habis renang. Habis renang ya kayak habis renang gitulah, capek pisan gitu. Udah gitu lidah besoknya lidah sakit, perih. Lebih dari sariawan gitu. Tapi pas digini dilihat ada bekasnya kayak gepeng. Berarti kegigit beneran ya? Kegigit beneran. Sampai sekarang juga ngerasain rasa kayak asin, manis kayak gitu. Kalau sebelah ini kurang. Itu jadi mati rasa. Mati rasa. Sampai saat ini. Begitu jahatnya gitu. Tapi mohon maaf, si nenek yang ngebantuin Kang Bram itu bilang apa? Menyampaikan banyak ya informasi tentang makhluk itu. Kalau dibilangnya masih emang sama kayak tetangga yang bahasa Jawa itu, yaitu keusik. Tolonglah jangan ganggu saya udah tenang di sini. Infonya sih itu leluhurnya tetangga yang dulu. Karuhunnya. Jadi tinggal di situ. Tetangga saya yang dulunya yang punya pemilik rumah yang pertama itu pindah. Rumah itu kosong sekitar 2 tahunan. Oh lama banget, 2 tahunan. Mungkin dia masih betah di situ. Terus saya juga pernah sih datang ke situ waktu beres-beres ada pohon jambu. Aneh gitu pohon jambu itu. Anehnya seperti apa, Mas? Rasanya beda. Jadi udah selama 2 tahun dari pertama itu tetap nggak tumbuh, maksudnya nggak tumbuh nggak gimana, tetap aja gitu bentuknya. Ada gitu. Aura yang beda di sana. Ada aura yang beda juga. Kayak kerasa lah kalau rumah yang lama kosong, kalau didatangin sama kita, auranya kayak engap
Engap kayak Pengap ya. lembab kayak gimana gitu. Panas enggak, dingin enggak gitu. Jadi pengap aja gitu. Kan tiap malam biasanya suka nyalain lampu, soalnya kalau kunci dititipin ke rumah. Ini tukang nyalain lampu biasa lewat stop kontak gitu, stop kontak. Jadi kalau maghrib emang suka nyalain lampu gitu. Mungkin karena saya sering kesana nyalain lampu, mungkin situ pengen nyampainya Mungkin lewat inilah saya. orang yang paling tepat untuk menyampaikan. Kayaknya gitu. Mungkin. Tapi Kang Bam, sebelum kejadian Kang Bam kerasukan dan Kang Bam itu kan orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Selama setahun itu kosongnya, Kang Bam ada nggak info-info dari tetangga sebelah atau masyarakat terdekat tentang histori rumah itu? Kalau histori sih nggak ada, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menyeramkan lah ibaratnya. Kalau biasa aja gitu. Atau emang Kang Bam emang masa bodo amat lah, cuek sih gitu. Cuek aja sih. Cuek aja. Cuek. Jadi mau kosong mau gimana juga. Tapi emang beda sih. Ngerasa beda. Cuman nggak terlalu diambil pusing karena nggak percaya teh paling ini mah emang nggak ada jendela udaranya gitu, kurang masuk gitu gimana. Nah dari semenjak rasain kerasukan ya barulah percaya gitu. Percaya bahwa makhluk gaib itu ada gitu. Kenapa sih Kang Bram sebelum kejadian itu tidak percaya hal-hal yang seperti itu? Mungkin karena belum ditunjukin juga sih. Bukan masalah itu, mungkin kan kita sebagai orang muslim ya udah jelas dong di salah satu ayat Al-Quran yang bahwa kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Cuman gimana ya nggak terlalu dipikirin lah, ya udahlah, dunia saya masing-masing gitu. Cuman yang nggak mau saling ganggu gitu, biarin dia hidup di alamnya, saya di alamnya. Udah gitu. Beda alam lah ya. Alam, gitu. Tapi tetap belum bisa menerima bahwa hal itu ada. Iya, sebelumnya belum lihat kayak di TV kan ada uji nyali gitu. Apa itu? Sampai rame kan, penampakan, sampai kerasukan. Paling cuma acting gitu. Ya mungkin dari Allah juga sih. Itu teh ada. Kamu rasain aja sendiri. Kayak ya. Kayak seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Kang Bram ini mengakui kalau makhluk gaib itu memang ada. Dimanapun kita berada. Ada sih, pernah ngerasain juga baru berapa bulan kemarin. Saya itu, tapi itu mah nggak terlalu parah. Nonton wayang. Emang seneng wayang juga kan? Itu ada historinya loh kalau nonton wayang. Biasanya kan tidak boleh pulang sebelum justru saya juga emang kurang percaya. Kenapa sih pulang? Mungkin biar penontonnya rame kan, pemikirannya gitu kan nonton wayang. Itu bisa dibilang mitos, tapi faktanya juga selalu ada benar. Tapi nah saya tuh nonton, kata orang teh jangan nonton setengah kan. Nanti ada yang ngikutin atau gimana gitu kan. Udah sama saya tuh nonton aja gitu. Mungkin itu mah karena biar penontonnya rame atau gimana kan. Nah sebelum kan sampai subuh, sebelum subuh tuh sebelum azan saya pulang sama adik. Sama adik kayak pulang ngantuk katanya. Pulang jalan kaki kebetulan soalnya deket si tempatnya teh, jalan kaki nggak naik motor, lewat kayak kebon gitulah. Kebon, nyampe rumah pas azan saya teh bener-bener ngantuk teh, ngantuk pisan gitu. Ketiduran lah di jalan, enggak di rumah, udah nyampe rumah pas azan ketiduran. Pas bangun jam 6 ini teh berat pisan, sampai saya nangis. Si mama si bapak juga sampai heran, aku naon ya nangis gitu. Wah nangisnya teh karena ini teh bener-bener kayak ada yang peluk tulang ini kerasa pisan, tulang kayak dibebani sampai saya nangis. Tapi anehnya ketika saya berjemur enak gitu. Aneh loh, berjemur enak, tapi emang berat, tapi nggak terlalu berat gitu. Jemur, tapi ketika dineduh sakit lagi. Nah panggil lah si emak yang biasa ke rumah gitu. Emang ada yang namanya sempret itu teh kata Sunda mah ketempelan ya, kayak ketempelan gitu. Emang ada, cuman nggak parah gitu mah. Nah dari situ udah semakin percayalah ada gitu.
Karena udah kejadian 2 kali mungkin ya. Kejadian 2 kali. Cuma yang paling parah yang pertama sampai ngegigit lidah gitu. Sampai sendok juga masuk. Ya mungkin kakak mah mikirnya atau tetangga ini mah step atau sakit gimana. Saya belum pernah, alhamdulillah belum pernah punya penyakit kayak step gitu, ayen kayak gitu. Cuman ya karena ini tapi ngomongnya bahasa Jawa, jadi bahasa Jawa. Nah, jadi itu lebih jadi aneh kan, orang nggak bisa bahasa Jawa ternyata ngomongnya bahasa Jawa. Nah, jadi bahasa Jawa. Emang sebelahnya juga emang orang Jawa dulunya. Kebetulan ya. Kebetulan. Nah, setelah ini kejadian yang kedua kalinya, apakah sekarang Kang Bam kemana-mana selalu memikirkan sesuatu yang seperti itu? Kalau memikirkan sih kita emang harus percayalah ya, biar dia juga nggak apa ya gimana ya, harus menghargai lah. Menghargai dia ada ya, ibaratkan kita pergi kemanapun harus ada attitude, sopan santun, permisi lah ibaratnya minimalnya gitu. Lebih hati-hati lagi. Asalnya mah udah biasa cuek gitu ya, karena nggak percaya teh ya. Cuman ke tempat-tempat walaupun kita di mana juga ya harus adalah permisi mah gitu. Takutnya dia keganggu. Yang ngerasanya kerasukan itu benar-benar nggak enak. Seumur hidup baru itu ya. Baru itu. Capek banget, sampai apalagi ya ada luka. Kebayang lah kalau misalnya di kamar nggak ada siapa-siapa. Udah nggak tahu itu gimana. Emang waktu di rumah sendirian, nggak ada keluarga yang lain? Cuman sama kakak sama tetangga. Gitu. Waktu itu kakak kebetulan lagi nggak ada. Kakak lagi di luar. Saya lagi main laptop sama tetangga main HP, yaitu tiba-tiba yang narik. Teriak tetangga, kakak datang. Itu pas ada yang narik itu langsung jatuh. Langsung jatuh. Langsung nggak sadar? Langsung nggak sadar. Cuman kalau sadarnya ketarik emang masih sadar. Itu kerasa banget. Banget. Pas udah ketarik jatuh, itu udah nggak sadar. Sadar ya bangun kayak bangun tidur. Bangun tidur tapi yang kecapean pisan ya. Lemes banget. Oke. Mungkin setelah kejadian Kang Bam merasakan kerasukan yang seumur hidup baru merasakan gitu, menjadi edukasi ke depannya ya. Selalu berhati-hati ke tempat kemanapun juga ya. Sekarang karena lebih waspada. Emang makhluk seperti itu dimanapun kita berada, beliau juga ada gitu. Iya benar. Oke Kang Bam, terima kasih untuk ceritanya dan pengalamannya. Sebelum saya tutup, mungkin Kang Bam ada kesan dan pesan buat sahabat TT di rumah. Ya sih, kalau kata Bam sih ya mau kemanapun, pergi kemanapun, walaupun kita bukan di wilayahnya, ya harus lebih permisi intinya. Awalnya minimal lah, awalnya kita permisi dulu gitu. Ya intinya berdoa, jangan lupa. Terus kita emang harus percaya kalau bahwa dia itu ada gitu. Jangan sompral ya, kalau kata orang Sundanya mah. Jangan sompral. Gitu. Soalnya gimana ya, kita ngelawan juga apa sih yang kita punya gitu. Walaupun kita makhluk paling sempurna. Nah, soalnya saya juga kerasa sendiri ini sampai bisa merusak lidah gitu. Oke, buat sahabat TT yang ingin bercerita seperti Kang Bam, berbagi kisah di podcastnya Di Balik Temaram, boleh bisa kirim via email kita dibalikTemaram@gmail.com atau via IG kita dibalikTemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video kami ini, nanti ada tim supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.